Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Lucianti dengan NIM 1911E1024 dari kelas D3A Analis Kesehatan. Nah, di sini saya akan mencoba toleransi dan regresi. Nah, di sini toleransi dan regresi ini tuh untuk menganalisis suatu hubungan apakah signifikan atau tidak signifikan. Nah, di sini juga saya sudah mempunyai data konsentrasi larutan standar yang sudah terdapat absorbannya. Nah, absorban itu dihitung dengan suatu instrumen yang disebut dengan spektrofotometer. Pertama-tama, untuk menghitung toleransi dan regresi itu kita harus mempunyai datanya terlebih dahulu. Kita harus menghitung dulu si toleransi dan regresinya. Nah, untuk menjawab kesimpulan, kita mempunyai hipotesis. Hipotesis yang pertama itu, R hitung lebih besar dari R tabel, maka terdapat hubungan yang signifikan. Yang kedua, R hitung lebih kecil dari R tabel, maka terdapat hubungan yang tidak signifikan. Teman-teman, saya hapus dulu terlebih dahulu karena kita akan mengoutput dengan cara ini. Nah, gimana cara mengoutput si toleransi dan regresi itu? Pertama, kita dock datanya terlebih dahulu, langsung ke insert, lalu pilih ini, lalu scatter ini. Nah, di sini tuh belum terdapat nih si toleransi dan regresinya. Kita pilih di chart layout. Nah, pilih layout yang 9. Nah, terdapatlah regresi dan toleransinya. Nah, ini tuh bukan koefisien toleransinya atau bukan toleransinya. Jadi untuk menghitung si koefisiennya atau toleransinya, kita hitung di sini tuh, kita pangkatkan sama dengan Q, pilih ini, lalu kita masukkan nih si 0,9967. Nah, dapatlah R hitungnya 0,9983486. Nah, setelah itu untuk DB ini, yaitu di sini kan datanya itu ada 5. Nah, karena di sini harus dikurang 2, jadi 5 dikurang 2 sama dengan 3, jadi si DB-nya itu 3. Nah, kalau untuk R tabel 95% itu sudah ada di modul, yaitu 0,878. Nah, di sini sudah diketahui ternyata si R hitung tuh lebih besar dari L tabel. Maka dapat disimpulkan nih, R hitung lebih besar dari R tabel, maka terdapat hubungan yang signifikan. Maka kita hapus saja ini ya, karena sudah dapat kesimpulannya bahwa hubungannya itu signifikan. Nah, terus artinya tuh si konsentrasi, arti dari R hitung lebih besar dari R tabel, maka terdapat hubungan yang signifikan itu artinya tuh konsentrasi dengan absorbansinya itu berbanding lurus. Semakin tinggi konsentrasinya, maka semakin tinggi nih absorbansinya. Dan ini pun bagus ya, lurus. Nah, apabila hasilnya tuh tidak signifikan, apabila kita tuh menghitung nih hasilnya tuh tidak signifikan, berarti ada salah satu dari instrumen itu salah. Bisa jadi pipet sampelnya, atau bahan atau reagen yang kadaluarsa, dan ada beberapa faktor lain yang bisa membuat respon alatnya itu tidak bagus sehingga menyebabkan hasilnya itu tidak signifikan. Ini kan cara ini sudah kita buat nih. Bagaimana kalau kita menghitung itu dengan cara manual? Yaitu kita hitung nih nilai slope-nya. Nilai slope-nya itu nilai kemiringan. Untuk nilai kemiringan ini sama dengan slope, pilih
Nah, di sini tuh kita disuruh blok data Y, lalu koma, data X. Kita blok nih data Y-nya. Lalu koma, lalu blok data X. Nah, hasilnya tuh 0,0396. Nah, di sini tuh siswanya itu 0,004. Karena ini cara manual, pasti ada beda-beda tipis, bisa saja kita dibolakkan. Saja jadi 0,0004 karena sama saja ya. Lalu untuk imperfectnya itu sama dengan baik, lalu kita buat ini ya, lalu koma, nah 0,02. Jadi di sini sudah secara manual ataupun dengan cara ini itu sama hasilnya. Imperfectnya 0,02, ini masih softnya itu 0,004. Nah, kita coba yang Corel sama dengan Corel. Nah, hasilnya 0,9983 sama dengan R hitung. Cuman mungkin di belakang komanya ada beda-beda tipis. Nah, itu tadi toleransi dan regressi yang bisa saya paparkan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.